A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku, apapun kondisi panjenengan. Tak bosan-bosan saya mengingatkan itu terus. Kuncinya kita harus selalu bersyukur setiap saat, setiap detik, setiap waktu kepada Rob kita. Kalau kita mau dapatkan kenikmatan terus dari Allah, kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kita sering nih nonton testimoni sahabat-sahabat yang mendapatkan keberkahan. Kenapa sih itu orang-orang mudah sekali mendapatkan keberkahan? Kesannya seperti itu. Kita tidak pernah tahu di belakang beliau mendapatkan keberkahan itu, di belakangnya itu ada rentetan-rentetan amal soleh yang beliau semuanya lakukan untuk mengharapkan ridhonya Allah. Salah satunya ya beliau bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya Allah. Makanya Allah sayang kepada beliau, Allah ridho kepada beliau sehingga mengijabah seluruh hajat-hajat beliau. Ini ada satu sahabat UCR hijrah, ini luar biasa sekali. Jadi beliau waktu itu butuh dana 179 juta rupiah untuk biaya kuliah putra-putri beliau. Kok mahal amat Umi, itu kuliah apaan gitu kan? Bisa jadi mungkin kedokteran ya, biaya-biayanya kita nggak tahu ya kan. Kalau kayak saya aja dulu kuliah ekonomi juga biayanya lumayan puluhan juta ya kala itu. Ya mungkin kalau untuk kedokteran, untuk fakultas yang lain mungkin juga sama gitu ya. Jadi berbaik sangkalah gitu ya. Jadi intinya beliau itu butuh dana sebesar itu tuh besar banget. Itu luar biasa besar banget itu buat saya ya. Buat Allah itu kecil gitu ya. Jadi beliau hampir tergiur dengan pinjaman riba. Qadarullah Allah selamatkan beliau dari menyentuh riba dan Allah kasih dana tersebut cash. Pertama dapat 176 juta, sisanya beliau dapat lagi melalui jalan Allah yang Allah ridhoi. Kita akan kita akan simak cerita beliau sama-sama. Masya Allah, saya sampai ngomongnya ini belibet-belibet ya. Saking saya semangatnya. Baru pagi hari ini saya baca chat beliau. Jadi sahabat UCR itu kalau ngechat ke saya itu memang antre. Saya baca sesempat saya. Ini beliau ada chat saya di tanggal berapa ya, dan saya baru baca ini ya. 23 Januari 2021, artinya chat ke bawah itu saya sudah baca. 20 Januari 2019 itu saya sudah baca ya.
23 Januari 2021 saya baru baca di tanggal berapa ini? 12 Februari, hampir sebulan ya. Assalamualaikum Umi, moga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah saya sehat berkat doa panjenengan dan teman-teman semuanya. Saya mau testimoni Umi, moga bisa jadi penguatan untuk kita semuanya dan diri saya sendiri khususnya. Saya sudah lama mendengar ada grup sholawat, ingin ikut tapi tidak tahu di mana. Kemudian saya melihat YouTube Umi, Masya Allah. Berarti Allah tuntun panjenengan ke channel YouTube saya. Tanggal 27 Agustus saya DM menyatakan ingin bergabung ke Instagram Umi. Langsung dibalas Umi membahas beberapa hal. Jadi gini, ada kadang tiba-tiba pas lagi admin saya lagi rajin, beliau nggak banyak kerjaan, beliau bisa langsung respon. Ada juga yang berbulan-bulan beliau belum respon karena banyak kerjaan gitu ya. Jadi admin saya ini anak kuliah. Kalau pas lagi tugas kuliahnya banyak ya otomatis Instagram saya nggak bisa terhandle setiap saat gitu ya. Jadi kebetulan ini beliau, ini semuanya berkat rahmatnya Allah untuk beliau. Allah ridhoi beliau, DM saya tanggal 27, hari itu juga Allah mudahkan untuk beliau. Intinya berdoalah, kalau mau apa-apa libatkan terus Allah, sebut terus nama Allah ya. Tanggal 11 Oktober saya baru membalas lagi ke Umi setelah saya merenungkan apa yang disampaikan Umi dan tetap meminta untuk masuk grup. Maksudnya saya sebelum orang masuk ke majelis saya, ke grup saya pasti akan sampaikan beberapa hal. Kira-kira sanggup nggak ngikutinnya gitu kan. Yang jelas majelis saya gratis, grup saya gratis, nggak ada biaya pungutan apapun. Tapi ada beberapa aturan yang saya terapkan di sana dan beliau merenungkan. Tanggal 11 Oktober baru beliau menjawab bahwa beliau bersedia ikut. Tanggal 9 November Umi membalas DM saya dan memasukkan saya ke grup. Masya Allah. Artinya gak terlalu lama ya beliau menunggu, cukup singkat. Semua itu berkat rahmatnya Allah, berkat ridhonya Allah. Sejak tanggal 9 bulan 11 inilah saya berusaha lebih fokus lagi dengan niat menggapai ridhonya Allah. Saya mohon apa-apa yang saya lakukan menjadi wasilah keridhoannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada yang lebih indah daripada setiap aktivitas kita selalu mengharapkan keridhoannya Allah, dan beliau lakukan itu. Saya jaga benar diri saya dalam berbicara. Nah, beliau hati-hati nih, lisannya dijaga betul-betul, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak manfaat, yang menyakiti hati orang lain. Tidak mengeluh, bagus banget tuh. Menangis pun hanya kepada Allah, banyak bersyukur dan lainnya. Hajat mendesak saya saat itu adalah membayar uang kuliah. Nah kan, tadi beliau sebutkan, banyak bersyukur, tidak mengeluh. Hanya menangis di hadapan Robnya saja. Saya dawamkan sholawat Jibril, Munjiat, dan Syajaratun Nukhud. Saya paksa diri saya untuk ikhlas bersolawat. Juga upaya konsisten untuk riadoh hadiah dan mengaminkan doa di grup. Karena saya yakin perbuatan baik akan kembali dengan kebaikan. Sholat wajib, qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat, selesai sholat wajib, zuha dan witir. Untuk tahajud saya tidak banyak-banyak rakaat, yang penting konsisten. Istighfar, hasbunallah, haukalah dan sedekah subuh dan lainnya. Alhamdulillah saya mendapatkan rizki riadoh untuk dihadiahi sholawat oleh sahabat-sahabat UCR Hijrah. Hajat saya salah satunya adalah membayar uang kuliah. Gede banget tuh uang kuliah beliau nih, uang kuliah putri beliau nih, putra atau putri beliau ya. Tanggal 22 Desember saya minta bantu doakan di UCR Hijrah agar Allah memberi kami rezeki untuk membayar uang kuliah anak saya 179 juta yang harus kami transfer paling lambat tanggal 30 Desember. Saat itu kami belum punya. Upaya-upaya sudah kami lakukan dari jauh-jauh hari, namun belum membuahkan hasil. Dalam keadaan terdesak, tanggal 27 bulan 12, ada tawaran untuk meminjam ke bank. Hati ini galau sekali Umi, ingin lepas dari riba tapi butuh sekali. Doa saya hanya bagaimana ya Allah. Akhirnya tanggal 28 bulan 12 dengan rasa berat dan galau kami ke bank. Hari itu juga ada hasilnya. Ternyata ada syarat yang belum bisa kami penuhi. Hati ini bingung Umi. Bahagia karena tidak jadi ambil riba tapi juga menangis memikirkan uang kuliah. Di bank tersebut saya menangis dalam hati Umi, ya Allah, Engkau maha tahu segalanya. Di ujung pengharapan kami pada saat kami akan pulang dari bank tersebut, Allah turunkan, bukan mukjizat ya, kalau mukjizat itu kepada Nabi ya, saya luruskan. Allah turunkan keberkahannya Umi.
Di bank tersebut, Allah kirimkan orang baik ke kami, meminjamkan rizki pribadinya untuk dikembalikan apabila kami sudah ada dan tanpa bunga. Masya Allah, Umi berlinang air mata ini, Umi. 176 juta bukan jumlah yang kecil. Allah turunkan dari langit dan hantarkan ke kami. Moga Allah selalu menaungi beliau. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga Allah muliakan beliau yang sudah menolong sahabat kita ini. Ya, kalau sampai doa-doa saya mendoakan semoga beliau yang sudah menolong sahabat kita ini diberikan kelapangan rezeki, kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Uang tersebut belum cukup, Umi. Kemudian Allah tolong kami. Alhamdulillah kekurangannya ditutup oleh anak tertua saya yang diam-diam memang menyiapkan untuk tambahan biaya adiknya. Masya Allah, alhamdulillah Allah lingkari kami dengan orang-orang baik dan anak-anak yang soleh. Alhamdulillah tanggal 29 bulan 12 Allah mudahkan kami untuk transfer bayar biaya kuliah. Terima kasih Umi untuk dukungan doa-doa dari Umi, Mbak Tias, Mbak Lia, dan sahabat UCR semuanya. Satu hal yang saya ingin sampaikan seperti yang Umi ingatkan, bagaimanapun keadaan tetaplah yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Oh iya Umi, untuk hajat ini saya hadiahkan keberkahan dan pahala sholawat munjiat ke anak saya. Sebanyak-banyaknya diiringi doa untuk kemudahannya. Alhamdulillah, apa yang panjang itu memendekkan waktu dan apa yang berat pasti meringankan. Yakin, bersabar, dan Allah akan beri lebih dari apa yang kita minta. Alhamdulillah, terima kasih Umi yang sudah menjadi salah satu wasilah saya memperbaiki diri, introspeksi diri dan istiqomah. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat UCR Hijrah untuk saling mendoakan. Saya doakan Allah kabulkan hajat-hajat Umi dan hajat-hajat sahabat UCR Hijrah semuanya, serta hidup kita semua selalu menjadi lebih baik dengan ridhonya Allah. Amin. Demikian Umi, sekali lagi terima kasih. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan Umi dan keluarga, doa terbaik kami. Mohon maaf Umi, seandainya Umi akan angkat ke YouTube, mohon nama saya di blur. Masya Allah, tabarakallah. Udah di blur itu ya. Itulah sobat winarku semuanya, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Sesuatu tadi nilainya besar, nominal 179 juta, secara akal pikiran kita manusia itu besar. Menurut sahabat kita tadi juga itu besar, apalagi menurut saya itu sangat besar. Tetapi sesuatu yang nampak besar, yang nampak sulit, yang nampak berat di hadapan kita manusia ini, bukan tidak mungkin Allah selesaikan dengan cara Allah sekejap mata. Nyatanya apa? Karena Allah tahu hambanya ini tadi sedang hijrah dari riba, Allah tidak izinkan sahabat kita ini menyentuh riba. Sudah sampai bank, sudah tanda tangan, sudah ini dan itu, sudah siapkan semua berkas, tapi Allah tidak ridhoi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ACC. Tapi karena beliau berbaik sangka kepada Robnya, Allah siapkan hadiah yang lebih baik, yaitu harta yang lebih halal. Dengan cara dipinjami oleh seorang yang barangkali mungkin beliau tidak kenal, atau barangkali mungkin beliau kenal, beliau tidak ceritakan di situ. Yang jelas Allah tunjuk hamba Allah yang satu tadi yang memiliki dana 176 juta untuk menolong sahabat kita. Apakah tidak bisa hal itu terjadi dalam hidup kita? Bisa saja terjadi dalam hidup panjenengan. Yang penting panjenengan yakin kepada Allah. Lakukan seluruh amal soleh panjenengan dengan niat hanya mengharapkan ridhonya Allah semata udah. Jadi tadi sahabat kita sudah sampaikan di situ, apa saja yang beliau lakukan? Ada baca sholawat dipaksa-paksakan. Saat iman lagi turun dipaksa-paksakan. Jangan mau ngikutin nafsunya setan. Setan bisikan jangan baca sholawat, udah gak usah sholawat. Jangan ikutin, paksakan. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, bersyukur terus kepada Allah, ya kan? Menjaga lisannya, tidak ngetik-ngetik sembarangan di kolom komentar yang menyakiti hati orang lain, ya kan? Semua itu boleh dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, ya. Oke, sobat winarku semuanya, semoga panjenengan bisa mencontoh yang baik dari apa yang disampaikan sahabat-sahabat kita. Semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.